Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab Efesus 1 ayat yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Asini roha madihamu doh dame sian debata hamata nang sian Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini, kasih dan damai menyertai. Kasih karunia dari Allah itu adalah anugerah yang tak terhingga dalam kehidupan kita. Paulus menyatakan bahwa kasih karunia dan damai sejahtera yang menyertai kamu sekalian. Bahwa kasih karunia dan damai sejahtera itu menjadi dasar kita menjalani hidup ini. Karena tanpa kasih karunia kita tidak dapat melihat dalam hidup kita sebagai pemberian, sebagai anugerah dan hadiah dari Tuhan. Maka jika saat hidup kita merasakan kasih karunia itu, tentu sekali kita akan mendapat berkat yang berkelimpahan. Dan kita sungguh merasakan dalam hidup kita ini bukan dengan usaha, bukan karena kehebatan, dan bukan karena jasa kita sehingga dapat menikmati dan dapat melihat kesuksesan dan keberhasilan kita. Bahkan juga sampai hari ini kita sehat, kita dapat menikmati hari-hari kita menjalaninya penuh dengan berkat. Itu semua adalah hadiah dari Tuhan. Dan damai sejahtera sebagai wujud daripada perbuatan kita. Damai sejahtera yang harus kita lihat, yang mau dikatakan oleh Paulus adalah yang menyertai. Karena damai sejahtera itulah rasa ketenangan, rasa nyaman yang datangnya hanya dari Tuhan. Dengan damai sejahtera kita dapat berjalan dan menikmati, terlebih dalam persekutuan dan menghadapi pergumulan-pergumulan dalam tiap langkah kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, Paulus mau menyatakan kepada kita secara khusus pada saat ini, bagaimana kita merasakan hidup yang di dalam damai sejahtera yang menyertai dan sekaligus juga kasih karunia yang terus-menerus kita rasakan bahwa Tuhan memberikan kasih-Nya kepada kita. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, kita terpanggil sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, untuk menghidupi kasih karunia dan damai itu dalam kehidupan dan perbuatan kita sehari-hari. Bukan hanya sebatas wacana, bukan hanya sebatas teori, namun menunjukkan, menghidupi, menyebarkan, dan sekaligus role model kita sebagai orang yang hidup di dalam damai sejahtera. Tuhan Yesus juga berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, kasih karunia, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu dan damai sejahtera-Mu.